Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat stop motion ataupun time lapse ya di software Adobe Premiere Pro. Let's check this out. Oke, walaupun di sini kita menggunakan software Adobe Premiere Pro ya, bukan berarti software lain tidak bisa ya. Dengan menggunakan konsep yang sama, kalian juga bisa membuat time lapse ataupun stop motion di software lainnya ya. Makanya konsepnya dipahami. Nah, sebelum masuk ke software ya, sebelum masuk ke editing, itu ada baiknya kita mengerti dulu bagaimana sih cara membuat stop motion yang bagus ya. Yang bagus gimana sih ya? Ada beberapa peralatan yang kita butuhkan ya. Tentu saja pertama adalah kamera ya. Sangat disarankan kamera kalau misalkan kalian menggunakan HP ya, paling tidak software HP kalian bisa menggunakan manual mode ya. Karena ya sangat dibutuhkan menggunakan mode manual ya. Rata-rata perubahan exposure yang terjadi itu karena auto exposure ya. Makanya di sini kalian harus menggunakan manual, baik itu manual fokus, manual shutter speed, manual white balance ya. Manual semua kalau bisa. Oke? Yang kedua, peralatan yang kalian butuhkan itu adalah tripod ya. Tripodnya itu terserah tripod apa aja, yang penting bisa menahan kamera kalian diam ya. Lebih baik kalau misalkan tripod kalian itu mempunyai lock ya. Kalau bisa di lock ya di lock aja supaya tidak bergerak-bergerak ya. Rata-rata stop motion yang amatir itu karena kameranya nggak bisa diam ya. Ataupun dipegang pakai tangan, kelihatan kan? Nggak asyik kan? Ya. Kemudian peralatan yang ketiga itu adalah remote ya. Kalau misalkan kalian mempunyai remote control untuk kamera kalian, itu sangat bagus ya, sangat disarankan. Karena kalau kalian menggunakan remote control yang menggunakan infrared, tentu saja itu akan membantu kalian untuk menghemat baterai. Kalau misalkan kalian tidak ada remote, mungkin kamera kalian sudah ada yang namanya wireless ya, sudah WiFi, tentu saja kalian bisa menggunakan software WiFi untuk kamera tersebut. Nah, di sini gue menggunakan Sony Imaging Edge ya, karena software bawaannya Sony. Oke, sudah gue install seperti ini ya. Kelihatan nggak sih? Jadi gue menggunakan HP sebagai remote. Nah, kalau misalkan nggak ada dua-duanya gimana? Ya, selalu ada jalan menuju Roma, anak muda ya. Tentu saja kalian bisa menggunakan timer ya. Tetapi yang kita hindari di sini tuh adalah bump karena menekan tombol shutter ya. Karena itu juga bisa membuat stop motion ataupun timelapse kita kelihatan amatir. Come on, son. Ya, kalau bisa gunakan dua itu. Kalau tidak bisa ya pakai yang ada. Oke, yang terakhir itu adalah kita menggunakan lighting ya. Kalau misalkan kalian lihat film-film yang menggunakan stop motion, ya misalkan film-film Hollywood kayak gitu. Misalkan Kubo ya. Kubo itu kan dia dikerjakan di dalam studio ya. Semua setnya dikerjakan di studio. Nah, lightingnya pun juga dibuat gitu loh, practical gitu loh. Ketika kalian menggunakan lighting dari Tuhan yang mana kalian tidak bisa atur, maka itu akan terjadi perubahan exposure yang tidak kita inginkan kayak gitu loh. Suatu saat dia cerah ya kan, suatu saat dia tertutup awan. Nah, itulah waktunya kita pusing ya. Beda cerita kalau misalkan kalian membuat time lapse outdoor kayak gitu ya. Kalau ini gue ngobrol khusus stop motion ya. Stop motion sangat disarankan menggunakan lampu supaya semua exposure-nya rata ya. Kita atur di kamera rata, semua juga gambarnya bisa kita atur jadi halus. Di episode ini ya, gue akan membuat stop motion-nya ya menggunakan ini ya. Menggunakan manekin ya. Ini buat latihan gambar ya. Cuman karena lagi nganggur, lagi malas gambar belakangan ini, jadi gue pakai buat bikin stop motion ya. Buat bahan stop motion kalian bisa gunakan apa aja. Nah, kalau misalkan kalian belum ada bahan untuk stop motion dan kalian ingin belajar edit stop motion, tentu saja kalian bisa download file latihannya di deskripsi di bawah. Oke, gua rasa semua udah paham ya. Langsung aja kita masuk ke Adobe Premiere Pro. Oke, sekarang kita sudah ada di Adobe Premiere Pro ya. BTW, tadi gua nge-capture-nya menggunakan small ya. Small dengan aspek rasio 16:9 ya. Kenapa harus 16:9 ya? Supaya langsung fit ke layar gitu loh ya. Jadi nggak ada banyak kita menggunakan efek nantinya ya. Nah, small-nya di kamera Sony A7R II itu sekitar 3,8 megapiksel ya. Artinya itu sudah mendekati 4K ya.
paling small itu udah cukup. Nah, kalau misalkan kalian ingin menggunakan yang lebih besar, silahkan ya. Tetapi filenya juga tentu saja lebih besar ya. Kalau gue pribadi sih small aja udah cukup ya. Oke, langsung aja ya. Kita mulai membuat sequence yang pertama kali ya. Nah, seperti biasa kita buat sequence. Nah, tentu saja ketika kalian membuat stop motion ya harus di folderin dong ya. Supaya apa? Ketika kita masukin folder ke Adobe Premiere Pro, ya kan Premiere itu kan akan otomatis membuat bin ya. Kita masukin aja, sep. Oke, dia akan diimport dan langsung dibuatkan bin di Premiere Pro ya. Nah, kalau kamera ya, tentu saja dia sudah urut dong ya, sudah urut DSC 053789 dan seterusnya ya. Jadi ketika kita masukin dia ke sequence ya, ke timeline, dia akan otomatis urut ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Karena ada perbedaan dari resolusi ya, dari sequence dan foto, tentu saja kita harus scale ke frame size ya. Kita scale to frame size semuanya ya, di select all. Nah, setelah di select all, kita lihat dong ya. Yang namanya Adobe Premiere Pro, ketika kita masukin gambar ya, secara otomatis dia akan naruh di 5 detik. Nah, tentu saja terlalu lama dong kalau satu frame 5 detik ya kan. Nah, gimana caranya? Kita select semua ya, kemudian kita klik kanan, kemudian masuk ke speed atau duration ya. Di bagian ini ya kalian bisa lihat ada durasi ya. Setiap klip itu 5 detik ya. Kita atur dia supaya misalkan di sini gua menggunakan 0,1 detik ya, misalkan tentu saja berbeda project berbeda ya. Kemudian jangan lupa ini dibiarin centang ya, ripple, edit, shifting and trailing clips. Kenapa begitu? Ketika kita melakukan perubahan ya, perubahan durasi di multiple clip, kalau kita nggak ripple tentu saja nanti akan ada gap ya. Walaupun gap itu bisa diatur lewat sini sih, diedit langsung close gap sih. Tapi daripada repot, langsung aja dicentang ini, ripple, edit, shifting and trailing clip, kita oke, maka dia akan langsung ke ripple delete ya, gapnya langsung ke ripple ya. Jadi nggak ada gap lagi ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kan udah jadi nih ya. Kemudian ketika kita ingin melakukan edit selanjutnya ya. Edit selanjutnya gimana? Kita masukin dia ke nest ya. Kita nest, kita jadiin satu group, kita jadiin dia satu klip. Oke, kita mungkin kasih nama stop mo kayak gitu ya. Nah, ketika dia sudah jadi satu klip, tentu saja kita bisa melakukan edit yang fleksibel dong ya, karena dia udah jadi satu klip. Seperti biasa, edit yang pertama kita lakukan ya, kita buat adjustment layer. Kemudian kita color correct dulu dong ya, karena ini lighting gue kan agak-agak nih, CRI-nya agak rendah gitu ya. Kita masukin lumetri color ya, kita masuk lumetri color. Kemudian ini karena ada tint, gue balikin tintnya supaya dia correct warnanya. Oke. Nah, kemudian ya, misalkan kita tidak puas dengan animasi ini, kita ingin kreasikan lagi ya. Kita bikin adjustment layer lagi untuk membuat animasinya ya. Misalkan dari sini ya, di bagian ini nanti dia ngezoom misalkan ya. Dia ada punch in misalkan. Kita tambahkan dia efek transform ya di folder distort ya, transform. Kemudian di sini misalkan gua mainin dia punya scale misalkan ya, sama position. Oke, kita bikin keyframe, nggak ada masalah. Di pertama misalkan 150, kemudian kita posisiin. Oke, ini contoh ya, contoh. Kemudian ini gue copy dari sini, set. Nah, sampai sini animasinya sama. Kemudian dari sini sampai belakang dia mundur nih. Jadi kita tinggal klik reset parameter, dia akan membuat keyframe ya. Misalkan di sini nanti kita ease in terakhirnya. Oke, seperti itu. Maka jadinya seperti ini. Ya, itu contoh ya. Tentu saja kalian bisa kreasikan sesuai dengan kreativitas kalian ya. Ini contoh aja. Jadi gampang ya, tinggal kalian tambahin efek-efek aja sesuai selera ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah ya. Tentu saja file latihannya kalian bisa download di deskripsi. Oke, see you next time. Semoga bermanfaat. Gue Eka Lautip dan terus berkarya.